Hai semuanya dan selamat datang di Ulul Channel. Hari ini kita akan membicarakan tentang manipulasi dan bagaimana cara mengetahui apakah itu terjadi pada Anda. Mendefinisikan istilah manipulasi karena saya melihat bahwa orang menggunakan istilah itu sepanjang waktu, dan saya hanya ingin memastikan bahwa kita semua berbicara dan memikirkan hal yang sama. Manipulasi adalah mengendalikan atau memanfaatkan dengan cara licik, tidak adil, atau merugikan, terutama untuk keuntungan sendiri, dan saya juga suka mempertimbangkan apa artinya ketika kita menggunakan istilah manipulasi ketika berhubungan dengan benda, bukan orang, seperti jika saya akan memanipulasi beberapa tanah liat dengan tangan saya. Saya membentuknya dengan cara yang menyenangkan atau melayani saya. Jadi, semoga itu memberi Anda gagasan lain tentang apa sebenarnya arti manipulasi. Sekarang setelah kita mendefinisikan istilah manipulasi, mari kita masuk ke bagaimana kita dapat mengetahui apakah kita sedang dimanipulasi oleh orang lain. Pertama-tama, itu adalah perasaan yang bisa kita dapatkan. Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan seseorang atau cara mereka berinteraksi dengan Anda agak aneh? Mungkin Anda merasa tertekan oleh mereka untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin Anda lakukan, atau Anda menemukan diri Anda mempertanyakan ingatan atau persepsi Anda lebih dari biasanya. Itu semua adalah tanda bahaya yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang dimanipulasi. Sekarang, itu membawa kita ke tanda peringatan pertama saya, yaitu Anda sering mempertanyakan diri sendiri. Manipulasi di mana seseorang akan memberitahu Anda bahwa cara Anda mengingat sesuatu dan mengalami situasi benar-benar salah atau bahwa pengalaman yang Anda yakini benar-benar tidak pernah terjadi. Mereka akan memanipulasi kita secara psikologis sampai pada titik di mana kita merasa tidak bisa percaya pada diri kita sendiri atau pikiran kita sendiri. Ini bisa membuat Anda merasa seolah-olah Anda benar-benar gila. Jadi, jika Anda merasa harus membela ingatan Anda sendiri tentang hal-hal atau mempertanyakan diri Anda lebih dari biasanya, bisa jadi tanda bahwa Anda sedang dimanipulasi. Tanda bahaya kedua adalah jika Anda merasa bersalah atau buruk sepanjang waktu. Tidak peduli apa yang Anda lakukan. Sepertinya tidak pernah memuaskan mereka, mereka selalu marah, kecewa, atau menyalahkan Anda atas sesuatu. Ini bisa menjadi sangat buruk sehingga kita mungkin bahkan merasa seperti kita berjalan di atas beling di sekitar mereka. Mereka bahkan bisa bermain dengan emosi kita, memberitahu kita betapa sulitnya hidup bagi mereka dan bahwa mereka tidak akan meminta kita melakukan ini jika mereka memiliki pilihan lain. Anda juga bisa merasa ketakutan karena mereka memaksa Anda untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin Anda lakukan, dan ketika Anda melakukannya, Anda mungkin takut akan tertangkap atau terluka saat melakukannya. Itulah mengapa sangat penting untuk memperhatikan bagaimana Anda merasa di sekitar orang-orang dalam hidup Anda. Apakah Anda merasa bahagia, aman, bebas, dan santai atau takut, bersalah, dan merasa terikat? Mulailah memperhatikan agar Anda bisa melindungi diri Anda dari siapapun yang mungkin mencoba memanipulasi Anda. Tanda bahaya ketiga adalah bahwa mereka akan someho membuat Anda melakukan hal-hal yang seharusnya tidak akan Anda lakukan. Orang yang memanipulasi orang lain seringkali akan mulai dengan meminta Anda melakukan suatu kebaikan kecil untuk mereka dan bertambah besar dan besar ke permintaan yang lebih besar. Mereka mungkin pertama-tama meminta Anda untuk berbohong kepada bos Anda tentang kemana mereka pergi, Anda tahu, hanya sekali ini, dan memberitahu Anda bahwa mereka memiliki keadaan darurat dan Anda tidak akan pernah berbohong tetapi ini hanya sekali dan itu untuk alasan yang baik. Permintaan mereka bisa berkembang secara perlahan sampai Anda terlibat dalam hal-hal yang sebelumnya tidak pernah Anda lakukan. Mereka juga bisa menipu Anda bersamaan dengan tanda peringatan ini untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, lagi-lagi, penting untuk memperhatikan seberapa sering Anda mempertanyakan kembali pemahaman Anda sendiri tentang suatu situasi. Oh, dan tidak semua manipulator akan memulai dengan permintaan kecil. Beberapa akan meminta Anda melakukan permintaan besar yang sangat tidak masuk akal, tahu bahwa Anda akan mengatakan tidak,
hanya untuk kemudian meminta sesuatu yang lebih kecil karena mereka membuat permintaan yang sangat tidak masuk akal pertama kali, kita bahkan lebih mungkin mengatakan ya untuk permintaan yang lebih kecil setelahnya. Meskipun itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan atau tidak nyaman melakukan. Tanda bahaya keempat, mereka menghina Anda sesering mungkin. Ini bisa tentang cara Anda berpakaian atau restoran yang Anda pilih, apapun yang bisa dikritik, mereka akan melakukannya. Sama seperti permintaan yang mereka ajukan, ini biasanya dimulai dari yang kecil dan berkembang sampai mereka hampir seperti membuli kita. Karena kebanyakan dari kita tidak memiliki percakapan internal yang terbaik atau paling positif, bisa mudah bagi kita untuk setuju dengan mereka atau menjadi sangat sadar diri sebagai hasilnya. Perlahan tapi pasti, kita akan kehilangan rasa percaya diri kita sendiri dan merasa kurang berdaya, yang hanya akan membuat manipulasi semakin buruk karena manipulator yang mahir sering melakukan ini terlebih dahulu sebagai cara untuk memastikan kontrol mereka atas kita lebih jangka panjang. Jadi, pastikan orang-orang dalam hidup Anda berbicara dengan baik kepada Anda dan mendukung Anda, bukan melakukan serangan kecil dan merendahkan Anda kapanpun mereka merasa seperti itu. Tanda bahaya kelima dan terakhir yang mungkin Anda alami adalah pemerasan emosional. Saya menemukan bahwa bentuk manipulasi ini tidak sering dibicarakan, dan itu mungkin karena tidak terjadi begitu sering atau karena saya curiga orang tidak menyadari itu terjadi dan mereka terlalu terjebak dalam momen untuk mempertimbangkan bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Pemerasan emosional terjadi ketika seseorang menyatakan bahwa mereka akan bunuh diri jika Anda pergi atau mereka akan mati jika Anda putus dengan mereka. Mereka menggunakan ancaman ini sebagai cara untuk mengendalikan Anda dan membuat Anda melakukan apa yang mereka inginkan. Saya pribadi sering melihat ini secara online ketika orang menghubungi selebriti atau bahkan YouTuber lain mengatakan bahwa mereka akan bunuh diri jika tidak ada tanggapan. Tetapi ini juga terjadi dalam kehidupan nyata, dan mereka melakukannya untuk menjaga Anda di bawah kendali mereka dan membuat Anda merasa bersalah atau malu jika Anda tidak menyesuaikan hidup Anda dengan kebutuhan mereka. Sekarang, bentuk manipulasi ini sangat beracun dan seharusnya dihindari sepenuhnya jika Anda bisa, karena kesejahteraan seseorang bukan sepenuhnya tanggung jawab Anda. Kita semua bertanggung jawab atas diri kita sendiri, pilihan kita, dan hidup kita. Tetapi yang benar-benar penting adalah bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini dan menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi, mari kita masuk ke apa yang bisa kita lakukan sekarang. Pertama, jika Anda pernah merasa dimanipulasi atau terluka oleh seseorang yang Anda jalani hubungan dengannya, ketahuilah bahwa Anda tidak harus melanjutkan hubungan itu, dan jika tidak aman, Anda bahkan tidak perlu memberitahu mereka alasannya. Tetapi Anda bisa, dan saya merekomendasikan mencoba berbicara dengan mereka jika itu aman, tetapi jika tidak, jangan lakukan itu, hanya ketahuilah bahwa Anda layak mendapatkan hubungan yang penuh dengan sukacita, cinta, dan saling menghormati, bukan manipulasi. Tips pertama saya adalah untuk masuk ke terapi. Jika seseorang telah merendahkan kita, membuat kita merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka, atau membuat kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan, akan membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diri, dan kita perlu melakukan itu dalam tempat yang aman di mana tidak ada yang lain akan mendengar tentang itu dan tidak ada penilaian. Karena manipulasi bisa membuat kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan, rasa malu dan perasaan bersalah yang mungkin kita rasakan bisa membuat terapi sangat sulit, tetapi juga sangat diperlukan. Kita akan harus menyembuhkan diri dari trauma yang mungkin kita alami, tetapi juga membantu kita belajar lagi cara berbicara dengan baik kepada diri sendiri dan percaya pada diri sendiri lagi, jadi bersabarlah dengan proses ini. Anda tidak dimanipulasi dalam satu hari, jadi penyembuhan akan membutuhkan lebih dari satu hari juga. Tips kedua, batasan. Saya yakin Anda tahu ini akan datang, tetapi batasan sangat penting dalam semua hubungan kita. Ada hal-hal yang akan kita terima dan hal-hal lain yang tidak akan kita nyaman dengan itu, dan belajar mengenali apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan bisa membutuhkan waktu.
Jadi mulailah lebih sadar bagaimana Anda merasa ketika Anda merasa tidak nyaman atau didorong untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, dan ketahuilah bahwa itu baik-baik saja untuk mengatakan tidak. Anda bisa berlatih ini dalam terapi dan bahkan menghabiskan waktu dengan terapis Anda membicarakan skenario dan apakah menurut Anda itu baik untuk Anda atau tidak. Ya, saya tahu menetapkan batasan yang sehat akan membutuhkan latihan, jadi bersedia untuk itu menjadi proses uji coba dan kesalahan karena kita terbiasa merasakan apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak, karena kita mungkin tidak memiliki ide sama sekali untuk memulainya, dan itu baik-baik saja. Itulah yang terapis dan teman dan keluarga yang mendukung itu untuk. Tips ketiga, berikan diri Anda waktu untuk membuat keputusan. Orang-orang yang memanipulasi seringkali akan mencoba membuat kita menandatangani kontrak, membeli sesuatu sekarang, atau membuat rencana yang tidak bisa diubah pada saat itu. Jadi memberi diri Anda waktu untuk mempertimbangkan apa yang Anda tandatangani dan mengajukan pertanyaan yang Anda miliki dapat mencegah Anda terperangkap dalam sesuatu yang tidak ingin Anda jadi bagian dari itu. Jadi, ketahuilah bahwa Anda bisa istirahat, Anda bisa memikirkannya, Anda bisa kembali kepada mereka besok jika seseorang terus mendorong Anda untuk membuat keputusan saat ini. Sesuatu tidak benar jika seseorang terus-menerus mendorong Anda untuk membuat keputusan saat itu juga. Tentu, sekali-kali sesuatu akan terjadi secara mendadak dan kita harus membuat keputusan tepat saat itu, tetapi itu tidak biasa. Biasanya, Anda seharusnya bisa mengambil waktu Anda, mempertimbangkan semua opsi, dan apa yang terbaik untuk Anda, dan kemudian membuat keputusan. Jadi perhatikan dan ketahuilah bahwa Anda memiliki semua waktu yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat bagi Anda. Saya harap informasi ini membantu. Saya tahu itu bisa sangat sulit untuk menavigasi hubungan yang toksik atau mengetahui tanda bahaya yang harus kita perhatikan dan cara mengatasi manipulasi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan tombol like dan share dengan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe Ulul Channel dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video baru lainnya. Terima kasih sudah menonton.